Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, kali ini kita sudah masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi mengenai bab 5. Nah, kalian bisa ikuti kursor Ibu ya untuk melihat materinya. Jadi di samping Ibu di sini sudah ada PPT. Kita sudah masuk bab yang baru, yaitu mengenai bab 5, Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran. Berarti ada 3 subjudul penting ya yang akan kita bahas di sini, yaitu mengenai bank sentral atau lebih dikenal dengan Bank Indonesia. Yang keduanya adalah sistem pembayaran dan yang ketiganya adalah alat pembayaran. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai bank sentral. Nah, ini dia bank sentral. Apa itu bank sentral? Jadi bank sentral itu atau lebih dikenal dengan Bank Indonesia adalah badan keuangan yang umumnya dimiliki oleh pemerintah. Berarti kalau di Indonesia itu hanya ada satu ya, Bank Indonesia gitu. Yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan lainnya, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, jadi bank sentral ini adalah bank utama yang dimiliki sebuah negara, dan juga bank sentral ini tidak terkait dengan pemerintah ataupun dengan pihak lain. Jadi bank sentral ini tidak dapat diatur oleh pemerintah ataupun pihak lain. Jadi bank sentral adalah lembaga yang berdiri sendiri seperti itu. Nah, tapi bank sentral ini tetap harus menjalankan peraturan yang sudah tertera di dalam undang-undang gitu. Walaupun tidak bisa diatur oleh pemerintah secara langsung, tetapi bank sentral tetap harus menjalankan undang-undang yang sudah mengatur mengenai kebijakan moneter dan fiskal ya. Nah, yang berikutnya, kenapa sih harus ada bank sentral? Jadi fungsi dari bank sentral itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi fungsinya itu hanya sederhana ya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, bagaimana cara memelihara dan mencapai kestabilan nilai rupiah ini? Nah, jadi salah satunya adalah dengan cara mengendalikan atau memberikan kebijakan mengenai bank-bank yang lain. Jadi bank sentral itu adalah bank yang mengendalikan bank yang lainnya gitu. Nah, terus tugas dari bank sentral itu sendiri yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kegiatan moneter. Jadi bank sentral itu harus menjalankan kegiatan moneter. Tadi kan Ibu bilang mengenai kegiatan moneter dan kebijakan fiskal ya. Kalau kebijakan moneter itu memang dikeluarkan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal itu sendiri itu dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, apa saja kegiatan moneter ini atau kebijakan moneter ini? Contohnya seperti jumlah uang yang beredar, yaitu dikendalikan oleh bank sentral. Kemudian bank sentral juga harus mencetak uang, itu juga dikendalikan oleh bank sentral. Apakah bank sentral harus mencetak atau menarik uang, terus suku bunganya berapa persen, itu semua dikendalikan oleh bank sentral dan dikenal juga dengan istilah kegiatan moneter, seperti itu. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, kelancaran sistem pembayaran ini bermacam-macam, apakah kelancaran sistem pembayaran secara online ataupun secara langsung ya, yang tadi yang Ibu katakan jumlah uang yang beredar gitu, berapa banyak uang yang harus dicetak, itu semua diatur oleh bank sentral. Jadi tugas dari bank sentral tadi kan menjaga dan mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah tadi dapat dicapai dengan mengatur uang ya, dengan mengatur uang yang beredar secara fisik ataupun tidak gitu. Nah, kemudian wewenang dari bank sentral itu apa saja? Yang pertama adalah menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Jadi dilihat inflasi ini sangat berpengaruh ya. Inflasi adalah kondisi di mana harga barang itu naik secara terus-menerus dan tidak terkendali. Itu inflasi. Kalau deflasi kebalikannya ya, turun secara terus-menerus dan tidak terkendali. Jadi menetapkan sasaran moneter. Kalau sedang inflasi ini bagusnya uang yang beredarnya berapa banyak gitu. Apakah harus ditarik uang yang beredar di masyarakat atau kebalikannya, ataukah harus ditambah gitu. Nah, itu jadi menetapkan dengan memperhatikan laju inflasi. Kemudian melakukan pengendalian moneter. Melakukan pengendalian moneter ini caranya ada 4. Yang pertama itu dengan melakukan operasi pasar terbuka. Jadi operasi pasar terbuka ini biasanya dengan menjual surat-surat berharga di pasar saham ya, terus mengendalikan pasar valuta asing, itu operasi pasar terbuka.
Nah, yang berikutnya mengenai penetapan tingkat diskonto yang tadi Ibu sebutkan. Jadi berapa banyak suku bunga di bank. Jadi suku bunganya apakah harus ditambah atau dikurangi suku bunganya. Terus uang yang beredarnya harus ditambah atau dikurangi. Itu penetapan tingkat diskonto. Yang berikutnya penetapan cadangan wajib minimum. Jadi cadangan wajib minimum itu ada di bank. Contohnya seperti ini. Misalkan pada bank tersebut cadangan wajib minimumnya adalah jangan 100 juta ya, terlalu kecil, 1 miliar misalkan. Jadi bank itu minimal harus menyimpan uang tunai 1 miliar. Nah, nggak boleh kurang dari itu 1 miliar. Jadi harus ada di bank tersebut gitu. Itu yang disebut dengan penetapan cadangan wajib minimum. Jadi nggak boleh sampai kurang dari segitu. Yang berikutnya adalah pengaturan kredit. Jadi untuk mempermudah pengajuan kredit. Kalau mau permudah pengajuan kredit itu kan mengurangi jumlah uang yang beredar juga gitu. Seperti itu. Nah, kemudian peran dari bank sentral itu sendiri apa? Yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter seperti yang tadi sudah dikatakan dengan cara operasi pasar terbuka, dengan cara politik diskonto dan lain-lain ya. Kemudian menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Jadi menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat ini dengan cara sering dilakukan audit ya, audit itu pemeriksaan. Jadi sering dilakukan pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga keuangan, entah bank-bank yang di bawah BI atau di BI-nya itu sendiri gitu. Kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang tadi dengan menetapkan cara pembayaran, apakah dengan secara fisik ataupun dengan melalui online. Yang berikutnya melakukan riset dan pemantauan. Nah, kalau ini untuk melihat apakah tadi sedang terjadi, contohnya ya, salah satunya sedang terjadi inflasi atau deflasi misalkan. Jadi bank sentral tahu apakah harus harus menambah atau mengurangi jumlah uang seperti itu. Nah, kemudian jaring pengaman sistem keuangan. Jadi pada saat mencetak uang itu bank sentral harus mempunyai sistem pengamanan tertentu gitu dalam mencetak uang. Jadi uangnya itu tidak mudah ditiru oleh orang lain. Kalau misalkan mudah ditiru kan daripada susah-susah kerja ya udah ngeprint sendiri misalkan uangnya. Kan tidak seperti itu ya. Kenapa kita tidak bisa ngeprint sendiri? Karena uang itu memiliki jaring pengaman yang tidak bisa ditiru oleh orang lain gitu. Jadi hanya Bank Indonesia yang mampu untuk mencetak uang gitu. Karena ada jaring pengaman. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu mengenai sistem pembayaran. Apa sih sistem pembayaran itu? Jadi sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value ya antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Nah, jadi sistem pembayaran ini intinya adalah perpindahan nilai dari satu orang ke orang yang lain gitu. Itu adalah sistem pembayaran. Nah, perpindahan nilai ini ada berbagai cara ya, tidak terpaku pada satu jenis misalkan harus memberikan dalam bentuk uang gitu. Tidak harus seperti itu. Tetapi sistem mentransfer nilai ini bisa dilakukan dengan pemindahan jumlah nilai di suatu rekening ke rekening yang lain misalkan, atau misalkan kredit juga bisa. Itu disebutnya adalah sistem pembayaran. Yang penting memindahkan nilai dari satu pihak ke pihak yang lain. Seperti itu. Nah, apa saja yang mampu membentuk sistem pembayaran ini? Yang pertama adalah alat pembayaran. Jadi harus ada alat pembayaran atau payment instrument. Nah, payment instrument ini bisa dalam bentuk uang kertas dan juga uang logam. Jadi bisa secara fisik gitu ya, terlihat wujudnya. Bisa juga menggunakan kartu, bisa juga menggunakan sistem online gitu, atau lebih dikenal dengan BI RTGS. Nanti kita akan bahas mengenai BI RTGS ya di slide yang berikutnya, seperti itu. Jadi ada berbagai macam dari alat pembayaran ini. Seperti yang Ibu katakan, tidak terpaku, uang itu hanya yang secara fisik saja, tetapi bisa juga yang perpindahan nilai tadi ya. Yang berikutnya adalah sistem pembayaran yang proses berbagai instrumen pembayaran. Interbank Fund Transfer System. Ini yang Ibu sebutkan tadi. Kalau yang atas itu bisa uang secara fisik, kalau yang bawah itu bisa mentransfer perpindahan nilai ya dari satu rekening ke rekening yang lain. Karena itu disebutnya Interbank Fund Transfer System gitu. Jadi memproses berbagai instrumen pembayaran. Yang berikutnya, ada lembaga yang proses sistem pembayaran atau payment system operator. Nah, kalau lembaga yang proses sistem pembayaran ini, contohnya seperti Bank Indonesia, terus PT Custodian Central Effect-nya saya nyebutkan. Jadi perusahaan-perusahaan seperti itulah yang proses sistem pembayaran ini.
Jadi bank sentral juga salah satunya ya yang proses sistem pembayaran ini agar dapat terjadi gitu. Nah, sistem pembayaran ini juga salah satu kelemahannya adalah harus ada saluran pembayaran atau delivery channel. Jadi harus ada internet nak gitu cek orang mah. Harus ada jaringannya. Kalau ingin melakukan sistem pembayaran secara interbank fund transfer system gitu. Jadi kalau nggak ada internet atau nggak ada media untuk menyalurkannya kan akan sulit ya. Itu salah satu kelemahan dari sistem pembayaran yang menggunakan sistem transfer. Kalau alat pembayaran secara fisik kan tidak dipengaruhi apapun ya, yang penting bendanya ada dan bisa dipindah tangankan. Sudah seperti itu saja. Itu 4 komponen yang membentuk sistem pembayaran. Yang berikutnya, materi mengenai peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Jadi peran yang pertama itu adalah menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. Kalau ini mah sudah jelas ya, dan Ibu sudah membahas di bab yang sebelumnya mengenai pasar. Jadi pasar itu tidak terbatas penjual dan pembeli harus bertemu secara fisik ya. Tapi pasar itu yang penting terjadi transaksi, entah bertemu secara fisik atau tidak, yang penting terjadi transaksi di situ antara penjual dan pembeli. Jadi menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. Yang berikutnya memungkinkan terjadinya spesialisasi produksi. Kalau ini mah udah jelas ya, memungkinkan terjadinya spesialisasi produksi. Jadi bikin produknya berbagai macam seperti itu. Yang berikutnya menentukan tingkat efisiensi transaksi. Yang namanya sistem pembayaran itu juga pasti menentukan tingkat efisiensi transaksi. Contohnya pada saat kita berbelanja online, kita kan tidak perlu mengeluarkan uang secara fisik, kemudian bertemu penjualnya kan tidak perlu ya. Jadi langsung saja bisa ditransfer ke pihak ketiga, misalkan yang menyediakan aplikasi yang menyediakan layanan jual beli online, misalkan ke situ, nanti ditahan dulu uang kita, kalau barangnya sudah sampai kemudian diberikan kepada si penjualnya. Seperti itu, jadi lebih efisien transaksinya dengan sistem pembayaran ini. Kemudian memengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. Kalau ini sudah jelas ya, jadi semakin banyak transaksi yang terjadi tadi karena ada efisiensinya sistem pembayaran, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin pesat gitu. Kemudian mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Ya kalau ini juga sama ya, stabilitas sistem keuangan jadi lebih stabil, lebih mudah dalam melakukan transaksi. Yang berikutnya, channel utama transmisi kebijakan moneter. Ini juga sama, jadi kebijakan moneter itu sangat dipengaruhi oleh sistem pembayaran. Yang berikutnya mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Jadi kalau misalkan kita melakukan transaksi melalui bank kan itu sangat efektif ya untuk lembaga keuangan. Jadi benar-benar diberdayakan gitu. Yang berikutnya mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat. Ini yang Ibu katakan tadi. Jadi semakin banyak transaksi yang terjadi maka pertumbuhan ekonomi itu akan lebih maju gitu. Contohnya pada saat awal pandemi COVID kan itu semua orang kebanyakan stop bertransaksi ya. Jadi tidak terlalu banyak transaksi yang terjadi secara fisiknya gitu. Kalau transaksi secara online mungkin banyak. Tapi yang secara fisiknya kan tidak banyak. Sehingga pada saat awal pandemi itu kan hampir semua negara mengalami jatuhnya perekonomian gitu. Karena kurangnya transaksi sehingga penjual jadi banyak yang rugi. Nah seperti itu. Jadi semakin banyak transaksi maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Nah yang berikutnya, apa sih peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran ini? Jadi peran Bank Indonesia yang pertama itu adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional atau lebih dikenal dengan SPN. Bagaimana cara mengaturnya? Tadi sudah dijelaskan dengan melakukan politik diskonto, dengan melakukan operasi pasar terbuka, mengatur kredit, seperti itu ya. Kemudian memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan sistem pembayaran nasional. Nah kalau ini juga udah jelas. Tadi kalau pada saat inflasi harus ngapain, Bank Indonesia kalau pada saat deflasi harus ngapain. Kan itu juga udah jelas ya. Kemudian yang berikutnya, penyelenggara sistem clearing antar bank. Jadi sistem clearing ini bisa juga menjadi sistem sistem clearing antar bank itu seperti sharing informasi seperti itu. Jadi antar bank itu mengetahui data nasabahnya, para nasabahnya, apakah nasabah ini termasuk kepada daftar hitam atau tidak gitu. Itu salah satunya keuntungan dari sistem informasi antar bank. Kemudian mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Nah kalau ini sudah jelas ya. Kalian pasti pernah merasakan beberapa mata uang Indonesia itu hilang digantikan dengan mata uang yang baru.
Kalau dulu waktu zaman ibu kecil itu nggak ada ya, uang 2000 itu nggak ada. Adanya uang 1000 gitu, adanya uang 500 rupiah yang kertas gitu. Kalau sekarang kan sudah jarang ya, sudah tidak ada itu karena sudah ditarik oleh Bank Indonesia. Seperti itu digantikan dengan uang yang baru. Nah, yang berikutnya, penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai. Ini yang ibu katakan. Kalau tunai kan tinggal membayar dengan uang secara fisik ya, uang kertas dan uang logam gitu. Kalau pembayaran non tunai, transaksi pembayaran non tunai itu diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BIRTGS. Apa itu BIRTGS? BIRTGS itu singkatan dari Bank Indonesia Real Time Gross Settlement System dan sistem clearing. Nah, jadi BIRTGS ini memungkinkan para nasabah yang menggunakan sistem ini supaya melakukan transaksinya secara real time. Jadi transaksinya terjadi saat itu juga dan selesai pada saat itu juga. Itu yang disebut dengan BIRTGS. Misalkan ibu ngetransfer ke rekening A 100.000. Nah, itu akan langsung apa ya namanya? Langsung beres gitu pada saat sudah sampai di pada saat sudah sampai di rekening A 100.000, ya sudah beres sampai saat itu juga ibu bisa mengeprint bukti transaksinya. Nah, itu yang disebut dengan sistem BIRTGS yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan transaksi pada saat itu juga. Nah, yang berikutnya kita membahas mengenai uang. Jadi ini sudah materi yang ketiga mengenai alat pembayaran. Pengertian uang. Uang itu apa sih? Nah, pasti kalian sering melihat wujud uang dan menginginkan uang. Jadi uang itu sendiri adalah benda yang mempunyai ciri dapat diterima umum, itu yang pertama. Dapat digunakan sebagai alat tukar, yang keduanya, dan yang ketiganya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi kalau tiga benda tersebut sudah memenuhi ciri ini, maka benda tersebut bisa dikategorikan sebagai alat pembayaran atau uang. Jadi harus dapat diterima oleh semua pihak ya uang itu. Nggak bisa misalkan di daerah A uangnya ini, terus ke daerah B misalkan uangnya beda, ya berarti harus ditukerin dulu sama mata uang daerah B gitu. Seperti itu. Nggak bisa kan misalkan di daerah A pakai misalkan buah-buahan itu adalah sesuatu yang berharga dan dapat digunakan untuk menukar barang lain. Kemudian dipakai di daerah B buah-buahan tepayu. Nah, berarti benda seperti itu bukanlah uang. Jadi uang itu harus dapat diterima oleh orang lain ya, oleh semua pihak. Nah, fungsi uang itu sendiri yang pertama adalah sebagai alat tukar. Tadi sudah jelas ya. Jadi untuk melakukan perpindahan nilai. Kemudian alat satuan hitung. Jadi uang itu bisa dihitung. Kalau misalkan barang tadi buah-buahan misalkan itu kan nggak bisa dihitung. Terus berharganya barang tersebut kan itu tergantung gimana orangnya ya. Barang itu berharga segimana itu kan gimana orangnya gitu. Jadi harus yang bisa diukur bendanya. Nah, itulah fungsi uang. Jadi yang berikutnya menentukan tingkat efisiensi transaksi. Udah jelas ya, karena dapat diterima oleh semua pihak, jadi pasti efisien. Kemudian ada standar atau ukuran pembayaran yang ditunda. Standar atau ukuran pembayaran yang ditunda itu contohnya bisa kredit gitu. Jadi kalau sekarang nganjuk lah gitunya, misalkan nganjuk dulu barang A 100.000 dibayarnya nanti, itu kan bisa. Tapi kan kalau barter itu nggak bisa, dibayarnya nanti, dibayar pakai apa kan nggak bisa, harus ditukar barang saat itu juga gitu kalau barter. Kemudian alat penyimpan kekayaan. Nah, uang ini juga bisa disimpan gitu. Jadi alat penyimpan kekayaan. Kemudian alat pengalih nilai atau kekayaan. Yang tadi Ibu katakan uang ini harus bisa mengalihkan nilai perpindahan tangan dari satu pihak ke pihak lain. Nah, ini jenis uang ya. Jadi jenis uang dikategori berdasarkan pihak yang mengeluarkan itu ada uang kartal, ada juga uang giral. Nah, iya tentu pasnya, biarinlah. Jadi uang kartal ada juga uang giral. Tadi yang Ibu katakan ya, ada uang kertas gitu. Itu juga masuk ke uang kartal dan uang giral. Nah, kemudian di sini juga ada uang logam dan juga uang kertas. Ini yang tadi Ibu katakan, jadi uang yang secara fisik gitu. Ada uang logam dan uang kertas. Kemudian dari segi negara yang mengeluarkannya, oh ya Ibu belum ngejelasin uang giral ya. Uang giral itu sendiri apa? Uang giral itu biasanya dalam bentuk cek seperti itu. Jadi yang bisa dicairkan itu uang giral ya. Kalau es bukan termasuk uang ya, walaupun bisa cair tapi tidak bisa dijadikan sesuatu yang berharga gitu. Nah, kalau termasuk negara yang mengeluarkannya itu bisa uang dalam negeri, bisa juga uang luar negeri. Nah, ini jadi acak-acakannya iya, biarinlah. Jadi ada uang dalam negeri, ada uang luar negeri. Kalau uang dalam negeri ya contohnya seperti rupiah gitu yang diterima di Indonesia. Tapi nggak bisa dipakai uang rupiah, misalkannya dipakai jajan di Thailand, apakah bisa? Yang nggak bisa, harus pakai mata uang di negara tersebut gitu. Ada juga uang luar negeri yang bisa diterima di
beberapa negara, contohnya kayak euro. Euro bisa diterima di negara-negara Eropa yang termasuk perserikatan yang tadi Uni Eropa gitu. Mata uangnya sama euro. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Jadi ada berbagai macam jenis mata uang dan tergantung negara yang mengeluarkannya ya. Nah, nilai uang, ada nilai uang bernilai penuh, ada juga yang tidak bernilai penuh. Nah, untuk yang bernilai penuh itu eh, contohnya ya tadi seperti uang kertas gitu. Misalkan uang kertas kan nilainya penuh ya. Uang kertas itu 100.000 ya 100.000 aja gitu. Itu uang yang bernilai penuh. Kalau uang yang tidak bernilai penuh, contohnya seperti kalau ibu itu kalau nggak salah pakai dinar, kalau nggak salah dulu ya, pakai dinar, pakai emas gitu. Kalau emas kan kenapa disebut tidak bernilai penuh? Contohnya pakai emas aja ya. Kan dulu kalau orang-orang itu pakai emas ya. Kenapa orang-orang mau pakai emas? Karena emas itu bisa diterima di semua negara gitu, diterima oleh semua orang. Tapi emas termasuk kategori tidak bernilai penuh karena ada emas yang berapa karatnya itu berapa. Jadi beda-beda kan karatnya itu berapa. Itu bisa masuk ke kategori tidak bernilai penuh gitu. Nah, yang berikutnya. Evolusi sistem pembayaran dari barter. Nah, evolusi sistem pembayaran dari barter dimulai dari barter. Barter itu barang dan barang ya. Kemudian ditukarkan menjadi uang komoditas. Ini yang Ibu katakan tadi, uang komoditas itu yang bentuknya atau wujudnya biasanya emas ya, karena emas itu diterima oleh semua orang. Jadi dari sini ke sini ke uang komoditas. Dari uang komoditas itu ganti ke uang fiat. Uang fiat itu bisa masuk ke uang kartal dan giral. Jadi lebih ke uang kartal sih ya, yang logam dan juga kertas gitu, lebih ke uang kertas. Nah, kenapa dari uang komoditas berganti ke uang fiat padahal sama-sama uang nih? Itu alasannya karena uang komoditas itu salah satunya itu berat. Uang komoditas itu berat kan karena terbuat dari emas gitu. Nah, kalau uang fiat kan terbuatnya dari kertas, jadi lebih mudah untuk dibawa-bawa. Jadi berpindahlah ke sini ke uang fiat. Dari uang fiat berpindah ke cek, dari cek pindah ke e-money gitu. Ini yang disebut dengan uang giral. Dari uang giral pindah ke sini ke e-money. Kalau sekarang ini yang disebut tadi yang bisa menggunakan sistem BIRTGS. Jadi bisa langsung dipakai gitu. Uangnya nggak kelihatan wujudnya, tapi ada mah ada, cuman nggak kelihatan wujudnya. Nah, apa sih syarat uang? Tadi syarat uang itu yang Ibu katakan di uang fiat ya, mudah dibawa, portability. Jadi kenapa uang hampir di semua negara itu pasti uangnya terbuat dari kertas, karena kertas itu mudah dibawa ya. Kemudian tahan lama, durability. Kan suka beda ya, kertas yang dipakai untuk uang dengan kertas biasa. Kalau kertas biasa kan mudah rusak. Tidak seperti kertas uang walaupun udah lecek tapi masih dapat survive ya, masih bisa dipakai gitu. Kemudian dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, divisibility ya. Tadi contohnya 100.000 bisa ditukar jadi 50.000 dua. Bisa ditukar jadi 10 ribuan 10 kayak gitu. Kemudian nilainya stabil. Artinya nilainya stabil itu tidak mudah berubah-ubah gitu. Nilainya itu tetap kalau 100.000 ya nanti 100.000 bisa dipakai misalkan untuk membeli sepatu. Ya bisa dipakai untuk membeli sepatu di minggu berikutnya juga tidak mudah berubah jadi cuma dipakai beli roti misalkan, tidak seperti itu ya. Jadi nilainya itu tidak langsung turun gitu. Kemudian diterima secara umum oleh semua pihak. Kalau ini sudah dibahas tadi. Kemudian jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Nah, karena itu pada saat Bank Sentral membuat uang itu harus menggunakan pengaman. Bahkan pengamannya itu banyak ya, tidak hanya satu gitu. Kalau kalian perhatikan suka ada benang emasnya ya. Tergantung besaran uangnya gitu. Semakin besar besaran uangnya, uang 100.000 sama uang 20.000 itu beda pengamannya. Uang 100.000 itu ada benangnya. Terus ada bayangannya, ada apanya gitu. Kemudian dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Kalau ini mah udah jelas ya. Yang berikutnya, unsur pengaman rupiah. Ini yang Ibu katakan tadi. Ada dua bentuk unsur pengaman rupiah pada uang kertas ya. Yang pertama itu unsur pengaman yang terbuka, over security feature. Jadi pendeteksian unsur pengaman tersebut dapat dilakukan secara kasat mata. Perabaan tangan yang tadi misalkan menggunakan kertasnya beda, misalkan ada yang timbulnya gitu si tulisannya. Terus bisa juga menggunakan benang kayak tadi. Bisa juga menggunakan peralatan sederhana, kaca pembesar dan ultraviolet, misalkan ada nomor khusus yang kecil banget misalkan bisa kelihatan sama kaca pembesar, itu bisa ya. Itu disebutnya unsur pengaman yang terbuka. Ciri-ciri uangnya seperti itu. Yang kemudian unsur pengaman yang tidak terbuka, cover security feature.
Nah, untuk ini pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan mesin yang memiliki sensor dan tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan kalian nggak yakin nih, kalian misalkan nerima uang 100 juta, tapi uangnya bentuknya gitu semua, misalkan kertas semua. Nggak yakin ini uangnya asli atau palsu, itu bisa dicek ke lembaga yang berwenang ya. Jadi diceknya pakai mesin gitu, bisa langsung ketahuan. Nah, kemudian kita masuk ke materi standar mata uang. Ini untuk standar logam, metalik standar. Nah, untuk standar logam, ada suatu penetapan logam tertentu sebagai standar dalam keuangan. Biasanya emas atau perak, ini yang tadi Ibu sebutkan. Kenapa harus emas atau perak? Karena kedua jenis logam mulia ini diterima oleh semua orang gitu. Dan nilainya oleh semua orang itu pasti sama, nilainya itu sama. Kemudian terdiri dari sistem standar tunggal, menggunakan satu jenis logam sebagai mata uang. Jadi nggak ada campur. Kalau emas, ya emas aja, kalau perak, ya perak aja gitu. Ada juga yang menggunakan sistem standar kembar, jadi ada dua. Bisa dicampur emas dan perak, jadi tergantung dari negaranya pakai sistem yang mana ya. Ada juga yang sistem yang ketiga, standar pincang, yaitu pemerintah menetapkan emas sebagai mata uang standar, tetapi uang perak juga beredar. Ini juga bisa. Jadi tergantung pemerintahnya, kayak dinar gitu ya, dinar dan apa gitu. Yang satu lagi ya dinar dan dirham, misalkan itu kan pasti beda ya, lebih berharga dinar gitu dibandingkan dirham. Karena logamnya juga berbeda gitu. Itu kalau yang pakai emas dan perak gitu. Tapi kebanyakan negara itu sekarang pakainya kertas ya. Nah, ini kalau standar kertas, metalik standarnya. Jadi standar kertas adalah kondisi di mana dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah tidak terbatas dan uang itu dijamin dengan emas. Jadi kalau negara tersebut memakai standar kertas, itu bisa nyetak uang kertas sesuai banyaknya emas yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi nggak boleh misalkan negara kita lagi inflasi nih, misalkan lagi kekurangan uang, hutang di mana-mana. Terus ya udah kita bayar aja hutangnya pakai uang yang kita cetak sendiri, misalkan boleh nggak kalau kayak gitu? Kan banyak orang yang berpikir seperti itu, ya udah nyetak sendiri aja, bayarin aja hutang. Itu nggak bisa. Soalnya kalau kita nyetak uang lebih dari emas yang dimiliki, maka harga uang kita itu akan jatuh pada saat ditukar dengan negara lain. Jika kalian pernah memperhatikan ya, ada satu negara, kalau nggak salah itu di Afrika ya, masih bagian Afrika gitu. Ada satu negara yang di negara tersebut itu harus sampai membeli roti aja itu harganya bisa sampai jutaan gitu. Membeli sepotong roti harganya bisa sampai jutaan, membawa segepok uang kertas gitu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena nilai mata uangnya turun. Karena negara tersebut mencetak terlalu banyak uang yang beredar gitu. Jadi harga uangnya itu tidak berharga sampai roti aja harganya jutaan di sana. Bukan karena rotinya mahal, tapi karena uangnya itu sudah tidak berharga di negara tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi mengenai jenis-jenis alat pembayar non-tunai. Jadi non-tunai itu ada kredit transfer, ada debit transfer. Kredit transfer adalah perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lagi sebagai intermediary. Nah, kalau kredit transfer ini jadi perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima. Tadi udah Ibu bacain ya. Ini maksudnya kayak gimana? Jadi orang yang menulis kayak nulis cek gitu. Jadi misalkan orang yang mau melakukan transaksi, orang yang punya hutang yang harus bayar nih, dia nulis cek. Kemudian dikasihin ke orang yang harus menerima uang tersebut ya. Nanti sama orang tadi dicairin ke bank. Nah, itu disebutnya kredit transfer gitu. Bisa juga langsung nyuruh dari bank pengirim ke bank penerima. Jadi tanpa harus lewat cek, itu bisa melalui jalur transfer. Ini kan ada tulisannya ya, melalui jalur transfer. Jadi nyuruh aja. Misalkan yang harus bayarnya itu dari bank BCA. Nyuruh ke bank BCA supaya kirimkan jumlah sekian ke Bank Mandiri misalkan. Rekening sekian atas nama siapa. Nah, itu tadi disebutnya kredit transfer. Nah, yang berikutnya, debit transfer. Debit transfer adalah sistem transfer dana di mana perintah transfer debit dibuat oleh pemilik dana. Nah, kalau ini dibuatnya oleh pemilik dana, si yang punya dananya supaya mendebit dana tersebut untuk ditransferkan ke orang lain gitu. Nah, ada 3 bentuk media pembayaran. Jadi, yang pertama itu ada media pembayaran berbasis kertas yang tadi udah Ibu sebutkan, bisa langsung secara fisik. Kemudian media pembayaran elektronik. Kalau elektronik itu seperti pakai apa ya? Itu yang sok di handphone M-banking tadi hasilnya. Pakai aplikasi M-banking. Kemudian media pembayaran berbasis kartu. Kalau ini bisa ditransfer melalui
kartu ya, entah menggunakan gesek yang suka ada di kasir, entah juga narik uang pakai ATM. Nah, itu disebutnya media pembayaran berbasis kartu. Nah, kemudian kita masuk ke materi terakhir mengenai pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Jadi, apa saja yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengelola uang rupiah ini? Yang pertama adalah perencanaan. Jadi, berapa banyak yang harus dicetaknya, kemudian melakukan pencetakan, kemudian mengeluarkan uang tersebut, kemudian mengedarkan uang tersebut, kemudian pencabutan. Jadi, dicabut lagi si uang yang sudah beredar itu, entah misalkan karena rusak uangnya atau sudah tidak layak untuk beredar. Kemudian penarikan, dan kalau sudah nyampe uang yang rusak tadi atau uang yang sudah tidak digunakan lagi, kayak uang asa ada uang yang ditarikkan tapi ibu lupa, kayak uang 500, tahu nggak yang gambarnya monyet yang warna hijau? Kalian teka zamanannya. Nah, itu kan ditarik sama pemerintah, kemudian setelah itu dimusnahkan karena sudah tidak digunakan lagi. Itu pengelolaan uang rupiah oleh BI ya. Sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih. Jadi satu video untuk satu bab ya. Itu jadi di bab 5 hanya ada satu videonya. Silahkan tonton video ini aja ya. Jadi setelah video ini langsung ulangan lagi, ulangan bab 5. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Classroom. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.